Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Hari ini adalah hari yang saya bisa katakan istimewa karena saya bisa mengundang orang yang di sebelah saya ini ya. Dia juga alumni EJJ 2025 ya. Yeah. Ya, kita berdua termasuk alumni ya kan. Yeah. Apapun hasilnya ya kan. Oke, kita sudah menjalannya dengan baik ya. Sedikit cerita aja. Hari ini adalah plus 6 hari ya sesudah plus 7 hari ya setelah EJJ finish ya di hari Minggu. Jadi bagaimana kamu masih merasa ada yang nggak beres di badanmu? Cuman jari aja sih 3 ini untuk yang tahun ini. Ya betul ya. Ternyata kita sama ya, sufferingnya sama di bagian jari-jari itu. Iya. Apakah ini pertama kali jari-jarimu jarum-jarum seperti ini? Enggak sih Om, yang tahun kemarin kan ikut 600. Iya. Dua-duanya juga. Malah hampir mati rasa. Susah untuk digerakkan. Kalau yang tahun ini cuma 3 ini aja jari yang mati rasa. Selebihnya aman ini. Bayangkan. Ya, bayangkan betapa kejamnya. Dia itu sudah ikut duluan tahun lalu 600, kemudian tahun ini 1500 dan penderitaannya ya tetap ya di jari. Di bagian palm ini, di tangan ini. Kejamnya itu apa? Kejamnya itu justru di turunan ya. Bukan di tanjakan tapi di turunan. Turunannya kejam sekali. Tapi anyway, kita lanjut ya dengan cerita-cerita pengalaman kita EJJ, karena memang tentunya pasti banyak viewer yang kepingin tahu ya bagaimana hasil-hasil atau cerita-cerita dari EJJ itu ya. Mungkin episode ini karena saya mengundang seorang tamu ya, Bayu namanya ya. Jadi saya lebih fokus ke pengalamannya dia aja. Ya, saya akan tambahkan sedikit-sedikit pengalaman saya juga ya. Tapi saya lebih mementingkan dia karena saya kepingin tahu ya apa sih di benaknya si Bayu ini ketika menjalani EJJ 1500 di 2025 ini ya. Dan suka dukanya apa aja ya, karena saya melihat orang ini itu istimewa ya. Kenapa kok saya bilang istimewa? Karena dari caranya dia bersepeda itu aja saya bisa melihat bahwa orang ini beda sekali ya. Tenang ya, tidak panik ya. Dalam situasi apapun ya, baik dia di depan atau dia ketinggalan di belakang ya kan. Saya tidak melihat dia itu ada rasa maksudnya kayak santai begitu ya. Jadi kalau saya bisa mendeskripsikan ya, karena itu sudut pandang saya ya Bayu ya. Dari sudut pandang saya bagaimana saya melihat Anda itu bersepeda ya. Bayangkan aja ketika saya sudah di sini, dia itu masih di sana. Ya, sehingga orang kan pasti berpikir, "Wih, ini orang masih di sana," gitu loh. Ya kan? Tapi ada kalanya juga ketika saya di sini, dia sudah di sana, di depan. Iya kan? Jadi ya itu. Jadi ya begitulah ya. Bagaimana saya melihat dia ya. Kenapa kok juga saya tidak misalnya, kenapa kok enggak mengundang yang juara-juara ya? Kalau yang juara ya ceritanya ya sudah pasti ya Bayu ya. Pasti sudah bisa ditebak. Tidurnya sedikit terus kenceng. Ya bukan hanya itu ya. Tapi kalau misalnya saya undang misalnya si Bayu, karakter si Bayu ini yang enggak banyak orang tahu, enggak banyak akan menambah rasa ingin tahu ya kan, dan juga kemungkinan, dan saya pasti yakin ceritanya dia mayoritas kita 95% dari cyclist bisa relate. Itu yang paling penting ya. Mari kita dengarkan ya dari mungkin wawancara saya dengan si Bayu ini. Oke Bayu.
Ya. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk berani mengambil EJJ 1.500 km ini? Bukan hanya 1.500 km loh ya. Harus ingat elevation gain-nya itu ya juga sekitar berapa? 15.000. 1:1. Nah, itu. Dia. Kalau tahun kemarin kan sudah nyoba 600. Yes. Terus saya kepingin tahun ini tuh ngetes sepeda dan diri saya sendiri. Bisa ndak sepeda saya ini dalam 1 minggu dan dengan rute yang ekstrim menurut saya itu mampu ndak kondisi sepeda saya itu dan badan saya sendiri itu, dan ternyata bisa. Dan plan saya sebetulnya itu cuma sampai CP2 Blitar. Saya ndak mikir plan selanjutnya untuk Banyuwangi itu, makanya ketika nyampe CP2 ke Om Jakob sama teman-teman itu lanjut itu saya masih ngecas dulu, masih tidur dulu. Jadi saya dari CP2 itu maghrib baru berangkat. Itu karena wis saya pengen melepaskan diri, wis bener-bener saya untuk masuk CP3 itu wis saya bikin santai lah gitu, ndak mau terlalu ngejar atau gimana, ndak ya. Jadi wis ternyata sepeda saya mampu sampai CP2 di kilometer 700 berapa itu. Jadi saya benar-benar senang sekali untuk sepeda standar pabrik yang cuman diganti hub depan belakang 9 speed itu. 9 speed. Itu dan itu mampu. Dan ketika nyampe CP2 itu saya sadar kondisi ban belakang saya terkikis ketika mau ke JLS Tulungagung. Itu. Terkikis, makanya saya saya nikmati lah itu rutenya. Nah, pada waktu start itu loh, pada waktu start dari Sutos itu Anda jauh di depan saya, ya kan. Jadi misalnya di CP1 pun Anda duluan nyampe, iya kan. Saya ya maklum, dari pengalaman saya kan memang ini masih perdana ya, jadi istilahnya ini saya masih lebih cupu, lebih junior dari dia sebetulnya. Jadi saya enggak tahu rute, saya enggak tahu harus bagaimana, saya juga enggak tahu climbingnya itu seperti apa ya, saya enggak tahu begini dan begitu ya, saya cuma jalani saja sesuai dengan kemampuan saya. Dan saya anggap itu semua itu adalah jalan-jalan gitu. Cuman nampaknya rute EJJ ini memang bukan rute yang ideal untuk jalan-jalan ya. Sebetulnya untuk jalan-jalan oke, tapi tanpa ada waktu batasan ya, karena memang rutenya bagus menurut saya ya. Pemandangannya sip memang ya. Cuman kalau dibatasi dengan waktu-waktu itu akhirnya membuat kita yang pure cycling ya, yang pure adventurer loh ya, nggak nikmat ya. Bener ya, oke. Anyway, kita lanjutkan dalam konteks EJJ aja ya, jangan keluar konteks. Nah, kenapa kok Anda bilang bahwa Anda sebetulnya hanya ingin sampai CP2 aja? Padahal saya lihat waktu Anda di CP1 strong ya kan, di CP2 pun sampai Blitar selisih saya sama Anda sedikit loh, nggak sampai 15 menit ya, saya duluan terus Anda masuk gitu, dan sempat kita berpapasan juga gitu. Ya apa ya, soalnya saya takutnya sepeda saya mampu ndak itu loh, karena cuma 9 speed terus 9 luar biasa. Rantai pun rantai standar. Terus saddle pun masih saddle standar yang bukan brand tertentu, dan bahkan tanpa ada brandnya. Dan sampai Surabaya lagi itu nggak ada lecet juga saya itu. Dan CP2 buat saya itu ya oke lah, ini sepeda mampu. Dan kalau saya sendiri mau kepingin sepedaan sendiri, saya mampu. Mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pagi bangun, terus jalan lagi ketemu tanjakan lagi hari Selasa, hari Rabu tanjakan lagi, hari Kamis tanjakan lagi, hampir turunan. Setiap hari karena
itu badan saya mampu ternyata. Dan ketika naik lagi itu badan nggak sakit semua. Jadi sampai CP2 buat saya, berarti saya 4 hari sepedaan dan ketemu tanjakan terus itu masih mampu dan nggak ada rasa sakit sama sekali. Ya, betul. Itu makanya saya nggak berekspektasi tinggi untuk ke Banyuwangi itu enggak. CP2 buat saya itu oke lah gitu. Betul. Makanya saya seneng sekali bisa sampai CP2 under COT terus ke Banyuwanginya. Itu bisa jalan itu saya seneng sekali lah. Nah itu yang paling penting itu senang ya. Itu. Yang paling penting itu menjalaninya dengan senang ya. Jadi bukan dengan paksaan ya kan, bukan dengan apa ya. Kita jalani dengan senang dulu ya. Nah, ketika kita ketemu di Blitar ya, di CP2 Blitar ya, kita sempat istirahat agak beberapa saat ya kan. Terus kemudian saya memutuskan bahwa saya harus bisa sampai Lahore. Lahore, bendungan Lahore itu sebisa mungkin sebelum jam 6 sore. Karena setelah Lahore kita naik di tanjakan Kepanjen itu pastilah nanti gelap ya kan. Dan ternyata benar saya menjalaninya sampai Lahore itu gelap sudahan jam 6, setengah 7. Ya itu gelap sekali. Gelap sekali ya. Kemudian mengarah ke Kepanjen, terus dari Kepanjen saya naik atas. Dan karena sudah badannya lelah luar biasa, terpaksa saya cari yaitu angkringan itu ya. Ada rumah tangga yang membuka angkringan, kemudian saya masuk. Nah, kok ya untung keluar yang punya itu ya juga welcome ya kan. Rata-rata yang orang-orang yang kita jumpai sepanjang jalan baik-baik ya rata-rata. Baik-baik ya toh. Mereka mempersilahkan kita misalnya mau tidur kayak mau apa kayak mau istirahat pun silakan ya. Ya sangat membantu. Mulai dari Bojonegoro itu saya lihat. Dan masyarakat pun nggak mempersulit kita, apalagi saya. Saya yang tidurnya ngemper di pos Kamling, terus di Polsek itu. Polsek pun sangat welcome sekali. Nah, itu dia. Sampai Surabaya lagi pun aman sekali. Itu. Jadi untuk nyari tempat untuk berbaring itu rasanya kok gampang ya. Sebetulnya gampang sekali gampang ya. Enggak sulit ya. Saya juga mengalami waktu itu di angkringan di Ngawi. Ya itu. Saya pokoknya tinggal masuk. Padahal angkringannya itu sudah mau tutup karena dia tutup jam 2 pagi gitu. Ya, terus waktu itu bukan jam 2, jam 12 malam itu dia tutup. Terus saya minta izin. Ini kalau misalnya tempatnya nggak ada saya tak rebah dulu. Silakan. Jadi pada hari pertama malam itu saya sudah rebah di situ sambil memikirkan ini kenapa sih ban saya kok bocor sampai berkali-kali ini saya sampai heran gitu. Saya dengar itu. Ya, gara-gara itu saya sampai kehilangan momentum tidur itu ya. Momentum tidur di hari pertama malam pertama itu sudah sangat amat kacau ya. Jadi saya ngeban, kemudian saya pompa sudah atos, terus saya tinggal tidur ya kan. Ketika saya bangun, kok gembos lagi, padahal belum dinaiki. Terpaksa saya ngeban lagi dan sebagainya terus wis. Jadi sampai CP1 itu. Dan saya dengar waktu di lampu merah itu kan, Ko Jacob kan katanya ngeban lagi ya. Iya. Itu. Betul, wis. Sebelum CP1 itu. Jadi saya ngeban balik-balik. Tapi is oke lah. Saya juga sudah melaluinya dengan baik ya. Setelah CP1 ya, Anda disuguhi dengan turunan yang begitu kejam ya. Iya. Serem turunannya. Aduh, gimana itu ya. Sebelumnya turunan yang kejam itu bukan sebelum CP1 itu sudah ada, yaitu di Bojonegoro itu ya. Itu aduh. Itu tikungannya sudah gitu basah lagi ya. Habis hujan. Jalan beton juga. Apakah Anda nuntun di situ atau Anda naiki? Saya tuntun daripada ada warga ngomong, "Mas kok nggak dinaiki?"
Bu, kalau saya naik, saya masuk rumah sakit. Saya nggak mau itu. Iya, saya tahu kondisi sepeda saya. Benar. Nggak apa istilahnya, nggak sempet buat berhenti itu susah. Iya. Jadi saya daripada DNF sebelum CP1, mendingan saya tuntun. Kebuang waktu dinuntun itu banyak saya. Iya, saya sendiri aja juga nuntun sampai dengkul saya itu terasa sakit loh, menahan turunan gravitasi. Aduh, kok bisa begitu, itu saya juga tidak habis pikir. Dan lagi pula di situ itu kan hampir masuk ke hutan ya. Jadi kanan kiri tidak ada makanan ya. Nah, itu. Jadi begitu saya lihat ada warung yang ada penjaganya, terus kemudian saya lihat kok ada botol minum dan sebagainya, saya langsung mandek. Udah aku enggak peduli. Misalnya saya diselip, akhirnya saya diselip banyak anak-anak. Wah, diselipin semua, biarin. Tapi lebih baik saya makan dulu mie sedap ya, dua bungkus sama telur gitu. Akhirnya saya sampai Bojonegoro dengan baik karena sudah terisi gitu loh perutnya itu. Ya itu. Nah, kondisi waktu itu Anda pasti jauh lebih fit dari saya karena saya yakin Anda masih di depan itu waktu mengarah ke Bojonegoro itu. Justru saya merasa waktu itu saya itu peserta paling belakang sendiri. Iya, saya itu yang peserta dari Papua itu per itu wis di depan semua di depan. Jadi saya itu waktu beli minum itu siapa ya itu yang peserta dari Papua per? Pak Idris kalau nggak salah. Oh, ya. Finish kah dia? Enggak sampai CP2 itu. Cuman sampai CP1 terus ke CP2-nya kan enggak kekejar COT-nya. Setelah itu enggak tahu lagi kabarnya. Masa di Resmap juga saya lihat enggak ada. Itu ada waktu saya beli minum di Bojonegoro itu setelah turunan itu. Mas, banyak peserta yang udah di depan Masnya kok belakang. Gak apa-apa pun daripada Iya. Saya yang jatuh saya gitu. Iya. Pokoknya saya masuk di jembatan Sosrojilogo Bojonegoro itu sekitar jam 5. Kemudian saya makan lagi sama dua peserta kita dari Jakarta itu Alfian dan Wahyudi itu. Saya beli nasi goreng kalau nggak salah di jam segitu. Iya, di mana? Di setelah jembatan atau? Setelah jembatan. Ya. Oh, berarti Anda sudah Maghrib menuju ke Cepu, Cepu ya itu. Itu saya beli nasi goreng. Itu saya mikir saya peserta terakhir tanpa lihat Resmap. Itu soalnya saya ingat waktu di sebelum jembatan itu saya disalib sama Pak Idris sama pernya. Jadi saya yang paling belakang gitu. Iya betul. Dan saya masuk setelah jembatan itu kan ada desa kan itu. Nah, itu saya desanya lampu mati ketemu jalan raya lagi. Memang desanya itu memang tidak ada lampu kayaknya. Gelap memang. Apa? Lampu mati bener. Bukan nggak ada lampu mati satu desa itu. Pada waktu itu ya saya tidak menyadari ya. Tak pikir memang tidak ada lampu, tidak ada penerangan ya. Jadi bener. Ketika melewati situ pas ada hujan pisan kan ya waktu itu. Saya sudah selesai hujannya. Kamu sudah selesai hujannya, berarti kamu lebih malam. Saya di depan kamu berarti. Ya itu. Mungkin karena makan nasi goreng itu. Iya. Nah, waktu hujan, kita putuskan untuk berhenti. Lebih baik berteduh aja karena saya melihat bahwa hujannya ini juga gak akan tahan lama daripada kita basah-basah ngapain ya. Saya berteduh dan sambil berteduh di situ ada jual makanan ya kita makan gitu, ngisi, pokoknya kita selalu ngisi ya, selalu nggak nggak luput ngisi perut pokoknya itu. Jadi saya isi dengan yang anget-anget itu lumayan biar badan enak ya, sehingga saya bisa melanjutkan sampai Ngawi itu. Saya ingat itu desa itu berapa desa itu lampu mati terus ketemu Alfamart kalau nggak salah sebelah kanan itu nyala. Setelah saya keluar Alfamart lampu mati lagi. Iya, jadi sampai ketemu jalan raya ke arah Bojonegoro yang hutannya itu benar-benar baru nyala, ada lampu. Jadi selama di dalam itu di desa itu
bener-bener lampu mati, naik turun itu gelap-gelap. Terus ketemu peserta Daniel itu, cyclecom-nya Daniel itu cyclecom-nya kan error. By the way, kabarnya Daniel gimana itu? Dia finish di mana itu? Banyuwangi, tidur sama saya di hotel kota itu. Oh, dia nggak teruskan. Oh, terus yang pick up dia siapa? Dia naik bis kalau nggak salah. Oh, aduh. Itu, soalnya masalah kerjaan juga. Iya. Jadi dia harus DNF. Di Banyuwangi kota itu dan kakinya sekali. Pun sudah linu. Aduh, sayang sekali padahal CP2 dia masuk duluan di Blitar itu Daniel itu di depan. Tidur itu dia. Oh. Jadi dia tanya saya, Mas, hotel mending kamu setelah hutan Ngawi itu nanti ketemu Ngawi kota itu ada hotel. Kalau kamu mau nginep mending cari hotel di daerah Ngawi kota. Saya sarankan gitu. Jadi saya sebelum hutan Bojonegoro antara Bojonegoro Ngawi itu saya berhenti di Alfamart terakhir itu karena saya tahu rute itu bakal nggak ketemu Alfamart atau Indomart sama sekali. Sepanjang rute itu pasti ya benar ada warung truk itu banyak, cuman untuk berhenti aman itu Alfamart terakhir itu. Jadi saya berhenti di situ, Daniel tetap terus sampai Ngawi kota. Jadi saya minum, tidur sebentar di Alfamart itu. Sambil ngecas lampu, mungkin sekitar 1 jam itu terus saya jalan lagi terus ketemu Ko Jacob sama Pak Eko. Iya, betul. Di Magetan itu. Oh iya, betul di Magetan. Itu saya belum di Magetan itu pagi. Iya. Jadi saya jalan malam sampai ketemu di Magetan itu belum tidur. Aduh. Sampai Madiun mau ke CP1 itu belum tidur, makanya di Polsek itu saya tidur bentar di situ. Iya, aduh. Nah, saya sempat terkena insiden yang hampir membuat saya DNF, yaitu di Ngawi saya masuk ke itu lubang di tengah-tengah, ceduar sampai setir saya itu melorot. Untung aja saya enggak istilahnya enggak. Oh ya, jalannya jelek itu. Ya. Semua orang tahu kan ya itu jelek di itu. Ngawinya itu. Terus kemudian saya terpaksa harus ditinggal teman-teman saya lagi karena saya nepi dan harus membuat itu membenarkan itu handlebarnya dan macam-macam. Disitulah awal celaka ban saya. Ban bocor itu. Iya. Mungkin karena kena benturan yang keras itu ya, kita nggak tahu ya apa yang masuk ke dalam ban luarnya menusuk ke dalam itu ya, sehingga itu awal dari itu. Karena saya ingat wong dari Surabaya sampai situ nggak masalah kok, begitu kena duar itu wah masalahnya keluar semua sampai CP1. Ya. Syukuran. Untungnya saya rute Bojonegoro Ngawi itu hafal dan jalan jeleknya di Ngawinya itu. Iya betul. Jadi saya itu paling hati-hati malam itu lihat situ. Iya. Kemudian siksaan setelah Ngawi itu juga, aduh tanjakannya luar biasa. Setelah Ngawi itu, aduh Ngawi ke Magetan itu ya. Belasan persen itu. Aduh. Serasa koyok gimana ini kok nggak habis-habis ya. Habis naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Dan aduh. Ya itu. Jadi sampai masa rek mau ke CP1 gini aja kok susahnya luar biasa, ya kan? Iya. Tapi memang susah itu karena 370 ditempuh dalam 2 hari. Iya kan? Iya. Itu pun kita sampai di Ngebel, di Telaga Ngebel itu antara jam 10 jam 12. Nah, iya kan jam 10 itu pun aduh wis dalam kondisi yang babak belur juga karena menuju ke Ngebel itu ya juga enggak mudah. Panasnya juga. Jadi sebelum belok kiri ke itu kan ada yang jualan es teh kan di situ. Saya isi air, terus trik saya gini, naik ke Ngebel pasti panas ini, karena bukan sarangan. Sarangan pasti dingin. Betul, beda ya, beda sarangan karakter. Dan Ngebel itu beda memang. Panas. Jadi saya beli air, Mbak beli es batunya. Buat apa Mas? Ngompres punggung. Soalnya saya makanya kamu bilang saya sampai ngompres punggung pakai es. Iya, soalnya biar sadar, biar tetap tenang. Jadi trik saya kalau wis ketemu yang namanya tanjakan terus panas, sebelum ketemu tanjakan itu mending saya cari warung, beli es batu. Es batunya saya taruh punggung. Jadi saya nanjak Ngebel itu sampai esnya cair itu masih
tenang. Masih tenang ya. Tanpa nuntun. Itu. Soalnya saya nyampe atas kan panasnya itu. Panas itu. Bener-bener aduh wis. Dan, dari Magetan pun kita habis ngebel pun disiksa lagi. Ya, turunannya itu yang akhirnya membuat jari-jari kita ini nggak beres itu. Saya rasa ya dari turunannya setelah ngebel itu. Iya, itu. Aduh, berapa kilo itu yang turunannya seperti itu. Masa turunan tapi kita nggak bisa los, tapi harus ngerem. Turunan nahan. Anda bisa bayangkan aja. Kalau sepeda Anda turunan kan mestinya memberi Anda keuntungan ya untuk speednya itu. Harusnya seneng, tapi ini senep. Serem turunannya. Serem sekali. Udah serem. Kemudian saya sempat berpartner sama Pak Budi Suyanto waktu itu. Keluar dari CP2 itu. Bahkan masuk CP1 pun saya di depannya Pak Budi sebetulnya. Karena entah katanya sih kakinya agak problem sedikit. Tapi setelah keluar dari CP1 dia sudah mendahului ke arah Pacitan sudahan itu. Waktu siangnya itu. Jadi dia sudah mendahului agak jauh gitu dan tak terkejar ya itu. Turunannya itu yang turunnya, terus yang paling itu Ponorogo yang aspalnya abstrak itu yang di tengah sawah itu di tengah sawah itu turunannya panjang tapi getar semua. Iya bener. Turunannya panjang. Jadi enak, itu nggak perlu ngerem. Menuju ke mana itu ya? Menuju ke Pacitan ya? Iya, nggak perlu ngerem. Nggak perlu ngerem memang. Kalau MTB ada shockbreakernya sih oke. Enak. Iya. Itu seneng turunannya panjang dan bisa ngelos tapi ya itu aspalnya itu abstrak nggak. Makanya. Itulah yang membuat saraf-saraf kita sakit. Apa itu ya, kena getaran yang begitu liar itu, jadi kacau semua ini. Iya. Saya lihat waktu di CP2 itu banyak peserta itu tangannya dikasih baby fever karena sakit di sininya. Itu. Iya benar. Wah, itu mungkin saking getarnya sebelum CP2 ini sakit semua. Yang 600 kemarin ya bener jalannya rusak tapi enggak sesakit yang kemarin getarannya itu. Kemarin itu turunan apalagi yang Trenggalek itu itu serem itu. Trenggalek. Turunannya tanjakannya ya bener sih gak ada jalan datarnya. Miring semua. Miring menuju ke jangankan Trenggalek lah, kita bicara dulu yang Pacitan ya. Menuju ke Pacitan aja itu tanjakannya itu enggak selesai. Iya kan. Aduh, enggak selesai. Itu mengingatkan saya tanjakan dari Kandangan ke Batu. Hampir persis seperti itu yang menuju ke Pacitan itu. Enggak selesai sepanjang hampir berapa ya? 40 kilo lebih. Iya kan? Miring terus benar. Tapi kemudian kan turun terus sampai Pacitan Kota ya itu sehingga saya sempat masuk ke Pacitan Kota itu jam 6:30 malam. Jam 6:30 masuk di alun-alun. Tapi setelah itu saya tidak memutuskan untuk nanjak yang tanjakan Sadeng itu biarin. Aduh, saya nginep aja cari penginapan saya untuk menjaga badan saya fresh. Tapi kemudian begitu keluar dari penginapan saya sudah dihadapkan dengan tanjakan Sadeng itu saya sampai kaki saya itu sampai mati rasa yang sebelah kanan itu. Dan saya kaget karena apa? Saya baru keluar dari penginapan. Kok disuruh belum warm up. Jadi badannya itu masih seger. Belum warm up sudah ditanjakan begitu sampai jantung saya enggak tahu berapa itu sampai saya WA ke rumah ke istri saya. Aduh. Ini kok sakit kabeh nih, doakan supaya saya bisa ngelanjutin gitu. Sampai begitu parahnya ya. Mungkin parahnya itu karena kagetnya itu ya. Jalannya langsung cetuek. Itu saya lepas sepatu itu di situ. Soalnya
Saya kan dari Pacitan Kota itu tahu-tahu Pak Budi di belakang saya. Setelah dari penginapan dia terus di Pacitan pun kamu nggak tidur ya? Tidur di pos kamling sebelum kota. Oh, jadi kamu berangkat duluan. Karena makanya di Pacitan itu saya ketemu kamu. Kamu di belakang saya agak jauh waktu itu. Iya. Oke. Saya Terus tidur di pos kamling. Kamu sampai Sadeng itu jam berapa? Jam 3 pagi mungkin. Iya, 3-an itu. Waduh, saya masih tidur itu. Saya baru ngelewat tanjakan Sadeng itu jam 6. Saya jam 6 pagi. Gelapnya itu. Dan saya kagetnya itu, loh Pak Budi tahu-tahu di belakang saya. Berarti orangnya juga tidur di situ. Tidur di kotanya kayaknya. Cuman biasanya orangnya kan berangkat jam 5 itu. Tahu-tahu kok. Sudah. Dan ketika lihat itu saya jalan kok gak habis-habis yang Sadeng itu. Akhirnya saya lepas sepatu. Saya tuntun itu. Soalnya dan ternyata ya benar. Menyiksa sekali itu. Saya nggak bayangin kalau yang lihat situ siang atau gimana itu rasanya kayak apa panasnya itu. Bener. Ketika sampai Pacitan JLS itu, ya saya ketemu ada teman viewer YouTube ya, sehingga saya bisa ditunjukin jalan lah istilahnya, ditemani lah daripada saya sendirian ya. Saya ditemani gitu sampai saya berterima kasih juga ada teman yang menyapa ya, fans YouTube yang menyapa. Kemudian saya makan pagi bersama ya. Pas saya makan pagi ada duo Alfian sama itu lewat gitu ya sudah. Itu. Mereka duluan terus itu saya makan. Kemudian saya sempat ngejar mereka juga. Mengejar mereka kan ada problem di RD ya akhirnya. Jadi sempat yang menuju ke Trenggalek. Lama itu kayaknya. Lama sekali itu. Saya itu lewat. Sayangnya Pacitan itu waktu di hutannya itu dapatnya masih gelap. Coba kalau udah dapat pagian itu kayaknya bagus di situ. Nah, itu. Jadi pemandangannya jalan yang mulus, lebar itu saya mau ke tengah, mau ke pinggiran itu itu aman ya, sepi soalnya. Sepi. Enak. Cuman ya itu enggak dapat pemandangan bagusnya. Jadi masuk pantai itu udah jam berapa? Apalagi kita waktu itu juga diwanti-wanti ya sama tadi teman dari Pacitan itu. Iya sebentar lagi nanti keluar ini menuju Trenggalek ini yang parah ini parah. Jadi kita membuat takut tuh. Iya beneran. Ya kan selalu itu menuju ke sana itu nanti itu ke arah Trenggalek itu parah itu parah. Tapi separah-parahnya apa loh sekarang ternyata sangat. Kita sendiri saya heran ya. Ternyata kita bisa melewati juga ya. Yang itu tahu-tahu wis luar kota Pacitan saya beli minum itu tanjakan lagi panjang itu makanya itu dan kalau misalnya kita berhenti pas pas berhenti dia jual es campur gitu, waduh benar-benar saya menikmati es campur paling terenak di dunia itu setelah pantai itu saya beli makan soto Pacitan di situ. Ada pantai. Yang jual kalau di pantainya itu saya pantai Soge ya. Saya nggak tahu namanya. Itu kan ketemu Pak Eko sama pernya itu kan makan di depan pantai itu. Saya foto-foto dulu di depan pantai itu. Terus lanjut lagi maju ada warung yang jualan es buah. Saya baca jual nasi. Itu saya berhenti. Saya nyalip kamu itu yang menuju ke Trenggalek itu ya, setelah pantai itu ya. Kemudian saya berhenti dulu di warung. Saya makan siang itu. Terus kita berhenti. Ayo menikmati makan siang bersama dengan dia. Ya, itu. Ternyata Pacitan Trenggalek itu saya baru tahu ada tempat itu nggak ada jalan datarnya ya itu. Nggak ada jalan datarnya. Tak pikir ketemu ujungnya. Kalau di sini kan sepedaan mungkin ujungnya situ kelihatan atau di situ datar atau itu enggak. Jadi ketemu Pak Eko itu kan depan saya. Saya
salib lah hitungannya di depan itu. Saya duluan. Soalnya saya berekspektasi di depan itu pasti habis tanjakan. Ternyata kok pas tak lihat lagi. Masih ada. Masih ada 26 pas ada rumah kilo. yang dibangun itu tak pikir wis habis itu. Ternyata masih ada. Akhirnya saya belokkan ke musola yang sebelah kiri itu. Itu. Jadi dan walaupun setelah tanjakan yang itu ternyata kan masih yang kita makan itu kan masih ada tanjakan lagi 26 kilo itu. Iya, itu. Masih ada 20 kiloan ya, walaupun grade-nya 4-5-6% ya, tapi 24 kilometer. Dan hampir gak ada datarnya. Panjang. Terus dan terus. Enggak sampai-sampai. Makanya saya sampai di Trenggalek Tulungagung itu agak sore. Masuk Trenggalek Tulungagung gitu. Dan saya putuskan untuk udahlah ngambil penginapan di Tulungagungnya itu, di Tulungagung kota. Kebetulan ada penginapan di sebelah kiri jalan, memang pas agak masuk 1 kilo. Jadi saya putuskan untuk saya bermalam di situ. Jadi kemudian besoknya itu jam 5:30, jam 6 itu saya keluar. Ya, Tulungagung ke Tanjaan itu kan, itu nemen lagi. Yang keluar. Saya tahu itu Trenggalek yang ada Tugu Kambing itu. Iya, kamu di depan saya itu. Kayaknya kamu pagi-pagi keluarnya juga. Saya makanya kamu di depan sama saya. Pak Eko masih sore itu bikin rem panas juga kan. Soalnya tahu-tahu turunan langsung tikungannya tajam. Terus gitu lagi. Akhirnya saya berhenti itu setelah Trenggalek itu, setelah habis turunan itu ada polsek kan sebelah kiri. Saya tidur di situ. Di polsek itu setelah habis turunan itu sebelum Trenggalek kota. Saya istirahat 2 jam di situ sambil ngecas lampu. Lanjut lagi jam berapa ya? Antara jam 12 atau jam 1 malam itu saya lanjut lagi. Makanya pantesan. Ke JLS. Pantesan kamu di depan saya waktu di JLS itu saya kaget. Wih, Bayu di depan. Berarti semalam kamu pasti nggak tidur sambil diminum. Iya, tidur. Cuman di polsek itu. Jadi saya setelah Trenggalek kota itu jalan, terus sempat makan jam berapa itu? Jam 3 atau jam berapa itu? Saya nunggu Daniel. Ternyata dia kok nggak nyampe-nyampe. Saya mau ajak makan soalnya. Setelah Daniel itu kan pun di depan saya itu waktu itu. Dia nggak tidur itu. Waduh, dia nggak tidur ya. Soalnya ngejar, takut nggak keburu CP2. Dia itu, maksud saya tungguin itu, saya mau ajak makan di warung situ. Soalnya setelah ini nggak tahu lagi ada warung apa enggak. Dan JLS itu kalau lihat pengalaman di TGX kemarin, ini JLS baru, pasti susah warung. Susah warung memang. Itu. Kenyataannya memang warungnya nggak ada ya. Cuman ada 1 kafe. Iya makanya. Itu pun cuma 1. Iya. Dan dia nggak nyampe-nyampe, akhirnya saya tinggal. Terus sebelum masuk ke desa di belokan kiri itu, saya ngantuk, saya tidur 15 menit di situ, dia nyelip saya. Oh, kamu sempat di pojokan itu ada warung juga kan? Iya. Oh, kamu berhenti di situ? Iya, tidur bentar. Daniel terus lewati saya. Itu pasti tantenya bilang, ini temanmu barusan minum es campur di sini. Enggak? Enggak. Oh, enggak. Ya udah. Mungkin saya minum es campur di situ, dua porsi, sehingga saya bisa nanjak lagi. Duh, tanjakannya itu, waduh. Jadi masuk JLS itu, tak pikir, wis ketemu ujungnya. Iya. Pas saya karena masih gelap ya, jadi ya saya naik santai gini. Tapi kok perasaan nggak enak ya. Tahu-tahu di depan ada truk turun, yang harus gimana lagi? Saya harus ngalah turun, dan ternyata bener tanjakannya itu sampai terus sampai atas. Selesai. Itu bener-bener nggak lagi itu. Iya. Dan banyak truk turun waktu saya naik. Daniel itu udah terus di depan saya jauh itu. Oh, Daniel sudah di depan. Ya Daniel juga di depan saya. Jadi saya ya istilahnya ya saya berjalan dengan pace saya sendiri sampai Blitar. Masuk CP2 Blitar itu saya jalan sendiri dah. Teman-teman sudah ngumpul di sana semua. Itu saya sempat disalib sama Om Masrul itu di JLS itu. Yang, Om Masrul di desanya itu. Berarti kamu sempat berada di depannya Asrul? Iya, kan tidur kan di Tulungagung. Dia tidur di Tulungagung. Terus tahu-tahu
waktu di desa sebelum ketemu turunan jelek itu yang tajam itu saya disalib di situ. Dan ternyata jalannya sangat-sangat hancur. Dan luar biasa. Saya turunnya bareng anak sekolah naik, saya turun. Itu saya harus ngalah. Jadi saya turun dari sepeda, saya tuntun. Soalnya banyak anak sekolah naik daripada saya yang jatuh. Soalnya jalannya nggak ada pilihan lagi. Luar biasa. Ya. Jadi kita baru bisa merasakan leganya itu ya menuju ke Blitarnya itu ya. Iya. Itu kan jalannya itu sudah datar gitu. Udah enak. Saya sempat beberapa kali sebelum turunan itu saya berhenti untuk makan apokat ya, beli apokat di saya tanya, "Bu, ini perjalanan ke Blitar gimana?" "Oh, itu masih ada tanjakan sebentar. Habis itu setelah itu turun aja langsung terus ke Blitar, tapi masih jauh." Waduh, masih jauhnya ini. Kenapa sih setiap orang yang kita ketemu kalau kita tanyai gini masih jauh? Iya. Terus itu apa? Saya tak pikir itu masih Tulungagung. Iya. Kok Tulungagung nggak habis-habis ini? Udah habis-habis, benar. Terus nggak taunya waktu saya baca banner di toko, oh itu ternyata wis Blitar, itu saya seneng sekali. Iya, tapi Blitarnya Blitar mana dulu? Paling enggak wis lepas dari Tulungagung baca itu, seneng. Betul. Soalnya naik turun. Kok Tulungagung nggak habis-habis ini? Soalnya nggak ada kayak Pacitan Tegal kan ada tugunya yang batu itu, kan kelihatan. Ya ini kok Tulungagung Blitar ini kok nggak ada batasnya. Saya kira masih Tulungagung, ternyata udah masuk Blitar. Itu saya seneng, langsung tambah semangat lagi buat ke CP2. Saya ekspektasi itu CP2 itu malam malahan, soalnya Tulungagung kok nggak habis-habis ini bisa nyampe CP2 ini malam ini saya gitu. Ternyata nggak sampai malam, sore bahkan jam 3 kalau nggak salah. Jam 3 lebih lah. Nah terus yang ini, yang setelah CP2 kok saya heran Anda mulai melamban sudahan. Sedangkan kita ini sudah kenceng semua. Ya, jadi waktu saya rest di sebelum Dampit, ya saya itu rest dulu. Walaupun tidurnya juga nggak enak karena dingin ya. Itu untuk pertama kali saya baru tahu fungsinya apa itu namanya itu? Emergency blanket. Iya, emergency blanket itu. Dari panitia Gila, itu luar biasa efektif. Awalnya saya nggak bisa tidur karena kedinginan. Terus saya pikir-pikir, oh iya ya, kan ada emergency blanket. Langsung saya ambil, saya sobek, terus saya geber gitu, wah baru saya tahu bisa tidur. Tapi sayangnya juga tidurnya nggak cukup lama, ya kan, kita harus berangkat lagi. Jadi waktu itu kita tidur udah tiba-tiba sudah jam 5 pagi dan kita harus meneruskan perjalanan ke Lumajang. Yang CP2 itu saya cuman berekspektasi sampai CP2 lihat kondisi sepeda saya kan yang notabene standar pabrik. Betul. Dan waktu saya sudah sebetulnya waktu saya sudah di piket 0 sampai Lumajang. Anda itu sebetulnya nggak jauh dari saya loh. Jadi Anda ini sekitaran mau masuk ke situ juga. Jadi Anda sedang menuju ke keluar Dampit sudahan. Ya, pasar itu. Menuju ke sana. Dan ketika saya sudah turun dari piket 0 kan menuju ke Puger ya. Iya. Itu saya sempat makan siang di warung. Oh iya, saya lihat di Resmap itu. Itu saya tunggu Anda kok masih belum ke titik piket 0 gitu loh. Saya makan ada warung sebelah kanan itu kan. Dan wah, depan ini ada warung enggak lagi. Ini ada warung wis berhenti di sini saya. Jadi saya makan di situ. Dan saya lihat Daniel ya juga ada di sana ya, di belakang saya. Di belakang malah ya, saya sampai heran. Iki Daniel ini lagi ngapain? Ini dia rasanya itu masih sebelum pasar Dampit malah. Wah, sebelumnya. Malah jauh sebelum kamu malah. Jadi saya makan di situ terus lanjut lagi. Iya. Dan kondisi rem waktu itu belakang juga agak bermasalah juga. Tapi saya paksa lah itu. Jadi saya terus kena hujan juga waktu sudah
di atasnya itu saya kena hujan Om. Oh, ada hujan. Di atas itu. Aja kita enggak, jadi Om Jago sama teman-teman udah lolos hujan. Udah lewat. Saya di kondisi paling pokoknya tinggal turunan yang paling atas tanjakan itu saya kena hujan di situ. Aduh. Pokoknya terus saya pelan-pelan. Iya, pokoknya perjalanan ultra itu sebaiknya jangan kena hujan lah. Ya. Saya ada pelajaran penting ya yang bisa saya petik ya. Karena di Indonesia ini sebetulnya hujan itu kan cuma sebentar-sebentar ya. Iya. Nggak ada hujan lebih dari 2 jam itu nggak ada ya. Jarang Om. Katakan misalnya kita hujan 2 jam lah. Lebih baik kita berteduh dan menidurkan diri ya daripada kena hujan. Kena hujan itu fatigue-nya itu aneh gitu loh. Bukan hanya karena apa? Badan kita ini jemek. Iya kan? Iya, dan kita sudah jalan lebih dari 500 kilo. Itu beda rasanya kayak hujannya. Beda rasanya. Ya, jadi bib shotnya itu juga jemek-jemek gitu. Aduh, waduh, itu rentan kena gesek-gesekan sehingga kulit kita yang di selangkangan itu gara-gara jemek, ya, gara-gara basah. Jadi selama bib shot kita ini kering dan sehat, bersih itu rasanya aman. Begitu kena kita lecet itu karena pasti ada yang basah. Ya itu. Jadi saya ngerti, mungkin Pak Eko juga ada lecetnya itu karena ya itu pasti kena basah. Iya. Saya lecet itu karena basah kok itu. Saya waktu sudah turun ke Pasirian itu ya dari situ itu benar-benar saya nikmati pemandangannya, makanya saya nggak mau ngejar teman-teman yang di depan itu kayak Kecakup, Pak Eko sama perenya. Saya setelah puger itu sudah sudah ngejos sampai Banyuwangi. Jadi saya pengen karena saya belum pernah sepedaan ke sana ya. Dan saya benar-benar pengen nikmati pemandangannya. Curah Koban itu seperti apa, lihat truk-truknya yang kejar-kejaran itu. Aduh. Itu saya nikmati benar-benar. Kalau jujur aja kalau misalnya yang Gumitir ini saya sudah pernah melewati ya. Ini waktu itu saya melewati kedua kalinya ya Gumitir. Cuman setelah Gumitir turun ke bawahnya itu kok saya merasa aneh karena itu sepertinya bukan jalur yang pernah saya dulu pernah lalui. Jadi aneh juga sehingga saya nggak berani cepat tak apa gitu ya. Iya. Jadi ya turunannya pun turunan Gumitir gelap gulita. Mana bisa kita mau banter gitu. Saya dapat Gumitir itu jam berapa? Pagi Om. Oh pagi. Saya itu waktu di Gumitir itu sekitar jam 11-an, jam 11, jam 12 malam. Aduh, itu sampai saya nggak bisa tidur itu karena saya hanya menepi di tempat stopnya itu restorannya orang-orang travel yang pergi. Yang itu saya banyak. Tidur di situ mungkin ya 2 jam gitu. Saya emang ngejar Gumitirnya nggak mau malam dan setelah Blitar itu saya pengen nikmati lah, nggak lah. Berarti kamu masuk di persawahan itu yang gravel full itu siang. Makanya sama Daniel, saya nunggu dia. Jadi kamu berdua melewati itu? Iya. Jadi kalau siang rasanya gimana waktu itu? Apa nggak panas pengap gitu? Ada truk lewat itu panas, terus debunya itu. Wah, ya itu. Nah, karena saya sama Daniel Cyclecom-nya mereknya sama dan errornya juga sama. Paling enggak saya error, Daniel enggak. Daniel error, saya enggak. Iya, jadi ada gitu. Yang nonton ya, ada belok mana gitu tahu ya. Soalnya HP saya waktu di gravel itu enggak dapat sinyal. Jadi selama ketika ada error saya gunakan race map buat panduan saya jalan itu. Ketika hilang sinyal di Cyclecom-nya, saya buka race map. Bener enggak ini jalannya. Makanya di gravel itu saya nunggu Daniel itu. Saya lewat di situ tuh sekitar jam 4 pagi. Gak dapat gelapnya itu. Gelap gulita, wis ndak tahu itu sebelah saya itu kuburan. Saya lewat aja berempat. ya akhirnya di situlah Pak Eko jungkel dan kebentuk batu. Iya soalnya batunya lepas-lepas di situ. Aduh itu.
Itu kalau bannya kecil itu. Iya, dia pakai ban kecil. Pasti selip. Iya. Kalau nggak ada selip. Ya, kemarin aja saya sama Daniel itu kan termasuk pakai ban 35 ya. Sepeda Daniel kan ban gravel juga. Iya. Itu aman dia. Enak. Ya itu padahal sudah hari ke-6 itu. Ya toh. Jadi kita ini rasanya itu sudah antara cepet-cepet mau masuk CP cut off time atau gimana, rintangannya masih ada karena sebentar lagi kita masuk Banyuwangi itu masih jauh. Iya. Iya kan? Dari hutan itu ke Banyuwangi itu masih sekitar jauh. Hampir 100 kilo loh ya. Iya. Aduh. Makanya saya kan setelah Lumajang, JLS Lumajang itu saya tahu gravel ini nggak gampang. Dan saya pasti lama. Makanya saya lepas lah. Maksudnya lepas untuk under COT di CP3 itu saya lepas. Makanya saya pengen nikmati itu. Oh, dan itu waktu di Banyuwangi itu menuju Banyuwangi itu saya sudah ditinggalin teman-teman sudah karena saya sudah nggak kuat. Jadi saya terpaksa udah tinggalan aja, saya tak dimanapun saya bisa melihat untuk saya rebah. Dan saya rebahnya itu misalnya 45 menit, 1 jam, kemudian saya jalan lagi, saya kuat makan, saya jalan lagi. Akhirnya sampai kota Banyuwangi itu sekitar jam 9-an pagi. Sebelum masuk Banyuwangi juga saya disambut juga ada teman naik sepeda motor di situ, orang Banyuwangi, orang Muncar, gitu. Anak Muncar cycling ya. Memberi saya semangat ya, saya berterima kasih juga ya kan, karena memang kalau kita cycling sendirian itu ndak enak ya kan, kalau ada yang bisa diajak omong itu jauh lebih enak memangnya gitu. Saya Banyuwangi sore itu sebelum kota itu kena hujan. Waktu ketemu jalan raya yang ke arah kota itu kamu kena hujan situ. Iya, makanya hari ke-6 aja kamu sudah masuk Banyuwangi sore itu sudah nggak ada harapan sudah. Iya, makanya saya dinginnya luar biasa di Paltuding. Mau sampai Paltuding saya nggak berani naik itu karena nggak kuat dingin. Nah, itu makanya saya pilih nginep di Banyuwangi kota sama Daniel itu. Pertama saya butuh cuci baju, terus mandi, terus kalau sampai Anda nginap di Banyuwangi pada hari ke-6 itu sudah nggak ada harapan untuk masuk sudah, ya toh. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya kita perjalanan ya harus diselesaikan, ya kan. Terus ban depan saya bocor itu bukan malah di gravel, setelah gravel. Malah. Iya. Saya sempat ban bocor lagi. Setelah gravel. Kena ceduar itu saya di gitu. Gravel. Kalau gravel enggak? Tahu enggak, saya ngeban itu dengan tangan yang enggak kuat. Untuk ngelepas ban aja enggak kuat. Itu karena untung saya dibantu Pak dosen. Jadi Jadi saya ganti ban itu pagi jam 3. Jam 3 pagi itu. Jadi saya tidur dulu, saya sepeda tanya, "Mas, sepeda di depan aman kan? Enggak perlu dimasukin kamar." "Aman, Mas." Jadi saya senderin sepeda di parkiran itu saking capeknya saya senderin, jadi enggak takut hilang. Bangun-bangun itu ternyata ada Mas Okta. Iya. Oh, ada. Iya, sepedanya. Jadi sepedanya di depan sendiri, Mas Okta di belakang sepedanya. Saya ganti ban jam 3 ini itu. Juga orang yang istimewa ini. Terus saya setelah ganti ban, saya mandi, tidur, terus setelah tidur bangun itu jalan lagi jam berapa? 5:30 kalau nggak salah. Itu saya jalan lagi, jalan dan di situ saya. Nah, saya herannya itu loh, Anda kok tetap memutuskan untuk jalan walaupun sebetulnya Anda sudah nggak ada harapan tuh. Saya sebelum jalan itu masih di kamar itu saya laporan ke panitia. Saya nggak DNF lah istilahnya, nggak nerusin. Tapi saya lihat kondisi badan saya bangun itu nggak ada sakit sama sekali. Terus sepeda sudah saya ganti. Bener. Jadi saya status DNF tapi tetap jalan ke arah Paltuding itu. Saya ikuti rute. Kecuali satu gunung sih yang mana itu yang itu loh, yang Om Jacob kena hujan itu. Setelah Keraksan itu loh, ke arah mana itu Bromo itu. Oh iya, ke arah Sukapura. Ya, itu saya
Aduh, hujannya luar biasa. Saya lewati satu gunung itu enggak, misalnya masalah kerja. Jadi hari Minggu itu saya naik ke Paltuding dan nuntun itu kilometer 1000. Oh sudahlah, saya juga nuntun. 97 saya lihat di resmap itu 1997. Percayalah. 12 kilo nuntun. Dari Banyuwangi ke Gantasan aja lo ya. Dari Banyuwangi ke Gantasan. Ke Gantasan yang sebelah mana sih? Ya, itu aja begitu gradiennya 10 ke atas saya tuntun. Saya tuntun itu demi untuk stretching badan ya. Jadi supaya enggak jadi saya jalan. Terus setelah Gantasan saya istirahat, saya makan. Saya tanya, ini kira-kira kalau ke erek-erek atau masuk Paltuding itu, oh bisa om sebelum jam 5 bisa om. Wah itu harapan buat saya sebelum jam 5 sore. Ternyata benar saya pas sampai di CP3 jam 5 sore. Saya ingat itu setelah saya makan sebelum naik ya. Jam 5 lebih lah. Itu saya kan makan pagi hitungannya saya. Makan di situ terus kilometer 1197 itu kan. Jadi saya ngitung itu 12 kilo sampai Paltuding. Jadi saya 12 kilo nuntun. Oh, enggak apa-apa. Jadi dan saya yang penting maju. Antara 5 sampai 6 jam saya itu baru nyampe Paltuding. Sekitar jam 12:30 kalau nggak saya jam 12 lebih. Gak ada siapa-siapa kamu di situ. Ya, nggak disambut siapa-siapa kan? Nggak ada panitia, saya baru dapat sinyal itu setelah mulai masuk Paltuding. Itu sudah hari Minggu ya itu ya, Minggu siang ya. Saya tanya ada panitia enggak di atas, kalau nggak ada ya saya langsung DNF, tapi saya lanjut gitu lanjut ke arah Bondowoso. Iya. Wah itu Soro lagi. Nah, turunan itu saya isi. Kamu enggak kedinginan waktu siang itu? Enggak ya? Enggak. Justru saya isi minum, terus yang orang warungnya masnya mau ke arah mana? Mau ke arah Bondowoso bu. Iya. Hati-hati mas, di jalan di depan rusak pas tikungan gitu. Wah, wake itu rusaknya itu dan panjang sekali jauh. Dan di situ saya turun, terus saya tuntun. Wah ini kalau rem belakang saya benerin, saya nggak bakal bisa turun ke Bondowoso ini. Jadi saya di kondisi sudah capek itu, saya perbaiki rem belakang. Kabelnya saya ganti. Luar dalam itu saya ganti. Emang saya bawa dari Surabaya. Misalnya pengalaman dari TGX kemarin kan ada kendala di situ. Kok ya bisa kamu ganti kabel di tengah-tengah perjalanan begitu? Ya harus bisa om. Ya, jadi daripada nggak bisa turun. Jadi saya ganti tuh. Lah panitia itu bingung. Sinyal saya hilang kan di resmap. Dan nggak bisa dihubungi di situ kan sudah nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal benar. Soalnya adanya di Paltuding. Kalau sudah turun ke Paltuding, karena Bondowoso itu nggak ada sinyal. Jadi saya hampir 2 jam itu ganti kabel di situ itu kunci L juga istilahnya ada di depan saya cuman karena nggak kelihatan. Pengalaman orang ini istimewa ini ya. Jadi, makanya saya tadi bilang orang ini tenang sekali dalam menghadapi kesulitan. Jadi ada mobil lewat itu ngelihat jadi ya ganti kabel itu terus saya coba aman. Jadi turun setelah itu tak pikir turun, enggak ternyata. Naik lagi. Ada tanjakan luar biasa, tanjakannya di Bondowoso itu. Ya, saya sendiri sampai Bondowoso itu kan malam. Ya. Sehingga saya jam 11 malam itu sudah lapar, nggak ada sama sekali itu hutan itu. Nggak ada. Waktu itu malam ya, udah tutup semua. Sampai saya ketemu satu kafe Kopitalis namanya, buka. Saya langsung yang spot waktu turun kan masih kan sekitar sore kan om. Iya. Sebelum Bondowoso itu belum, masih hutan itu. Ada orang jualan pentol. Lah banyak anak-anak muda di situ kan foto-foto karena pemandangannya kan bagus. Pikir saya kalau ada orang jualan depan berarti ada desa. Enggak ada. Ternyata sampai perbatasan itu enggak ada orang jualan. Lewati pos 1, pos 2. Kok pos-pos tuh nggak ada itu naik lagi turun dikit naik naiknya sih aman, cuman laparnya ya di situ kelaparan. Terus saya terselamatkan itu ada penjual bakso di perbatasan hutan itu sama
Itu sebetulnya orangnya mau berangkat karena ada mobil habis beli di situ. Saya panggil orangnya. Saya nggak boleh jalan dulu. Jadi saya bener-bener bakso paling enak itu di situ. Padahal kalau kita tahu baksonya itu ya kanji sama tepung itu. Ya, itu. Tapi karena saya makan cuma 1 kali pagi, minggu pagi di bawah, baru makan lagi dapat itu sore. Luar biasa. Jadi saya itu bakso paling enak itu. Luar biasa. Makanya terus jalannya turun. Saya ketemu penjual bakso sama mie ayam, saya beli situ. Saya takutnya nggak ada warung lagi. Ternyata aman sampai kota. Itu. Ya, jadi ya itu tadi setelah Bondowoso keluar Besuki itu masih penderitaan ya toh. Besuki kena angin ya toh sehingga speednya nggak bisa cepat. Iya. Ya, terus Besuki masuk Keraksaan ke Leces itu juga penderitaan luar biasa. Masih ada tanjakan lagi. Walaupun tanjakannya rolling tapi tanjakannya itu terus Leces. Kemudian di Leces itu saya sempat berhenti berapa kali untuk makan itu dan karena sudah ngantuknya luar biasa saya nggak bisa ngelawan dari saya berhenti ngantuk tidur terus saya lanjutin lagi saya tidur lagi. Nah kemudian sampai di atas Sukapura sebelum nanjak aja sekitar 2 kilo sebelum puncaknya Sukapura yang turunan itu saya sudah kena hujan terus. Penderitaan itu. Saya lihat di respon, kok jago ini asing bisa ini, saya gitu. Itu sudah, ternyata estimasi saya itu sebetulnya kalau nggak hujan itu mungkin masih bisa nututi karena hujannya begitu deras, kacamata saya aja loh mengembun nggak bisa lihat. Susah kalau nggak bisa lihat depan Makanya itu pada saat habis itu saya pelan-pelan saya disalib sama Pak dosen sudah saya pikir ya Pak dosen pasti sudah bisa aman karena itu terus sinyal saya GPS-nya blank lagi jadi saya sampai pakai merek itu IGS waktu itu terus saya tunggu sebentar sampai awannya agak kemudian saya bisa lagi tapi kilometernya 0 lagi 0 gitu jadi nggak apa-apa GPS-nya akhirnya bisa. Terus akhirnya saya sampai di puncak itu, waduh, ini masa nututi nih. Saya sudah jam 6, ya toh, di puncak jam 6. Sedangkan saya masih punya 100 km lebih, ya kan. Belum lagi nanti ini saya turun Tongas itu jam berapa? Aduh, jadi saya apalagi Pasuruan. Wah, di Pasuruan tuh pokoknya sepanjang saya turun Sukapura sampai Pasuruan tambah hujannya tambah deres lagi. Jalannya jelek juga. Aduh, saya sampai membabi buta saya enggak tahu itu. Kalau bisa saya ngebut. Tapi akhirnya ya harus realistis ya badan saya sudah enggak bisa sudah. Sehingga saya harus mandek di Indomaret beli minum ya toh. Terus saya jejeli dengan yogurt sampai begitu supaya dengan harapan saya masih bisa ngejar. Ya, sampai Sidoarjo macetnya luar biasa. Ya hari Minggu. Terus, aduh Tuhan, ya mana bisa kita finishin seperti ini. Sudah badan saya lunglai, ya saya mau ngebut juga nggak bisa. Jadi saya masuk di mana itu Porong, ya. Aduh, sudah tidak ada tenaga. Jadi saya mau ngebut di kecepatan 35 aja susahnya luar biasa sudah. Estimasi saya kalau misalnya saya masih bisa kecepatan 38 itu masih nututi, tapi 38 langsam loh. Sampai sutos. Ya enggak mungkin. Ya. Belum lampu merah. Lah ya belum lampu merah. Aduh, begitu lampu merah speednya sudah balik 0 lagi. Ya, terus jalan-jalan dikit 15 kata ya. Wah, apalagi beneran. Saya tahu itu rutenya
yang masuk Sidoarjo itu kan dibelokkan kiri kan yang pasar itu. Harusnya lurus bisa di kiri kan dulu. Iya. Sebetulnya belok kiri pun enggak masalah. Itu malah tambah lebih cepat. Oh, lebih cepat. Iya, lebih cepat. Menurut saya kalau ngejar COT lebih lama. Oh, enggak. Itu lebih cepat. Karena kalau kamu terus lebih lama nanti. Oh, gitu. Lebih lama karena banyak lampu merahnya lagi nanti. Oh iya, saya itu. itu. Akhirnya ya sudah aku pasrah aja. Ternyata memang benar sampai di Sutos jam 9.20 gitu. Ya sudah. Yang penting saya selamat, ya toh. Yeah. Yang penting saya enggak babras, ya toh. Badan aman, semuanya aman. Tapi tahu enggak, perjalanan yang paling menyakitkan adalah dari Sutos ke rumah. Karena ternyata setelah itu, kan namanya orang tegang ya Mas ya. Jadi sakitmu itu enggak terasa. Yeah. Tapi begitu ketegangnya selesai, sakitnya keluar semua. Jadi bokong saya ini, aduh lecetnya sudah keluar semua, terus bokongnya tuh sakit, tangan saya ini sudah kaku semua. Itu menuju ke rumah. Speed saya itu loh cuman 7, 10, lemes sih. 7, 10. Saya masuk rumah itu jam berapa? Sekitar jam 10:30, bayangkan. Saking pelan nih. Jadi saya sampai heran, loh tadi perjalanan loh dari Sukapura ke Surabaya itu loh bisa banter. Kok dari Sutos ke rumah cuman sekian dan menahan sakitnya yang dahsyat. Dan setelah saya mandinya itu loh enggak enak. Karena lecet semua. Kena air itu kan celekit-celekit kan. Waduh. Terus saya tidur itu loh. Aduh, enggak tenang sampai enggak tahu. Ya begitulah konklusi dari perjalanan saya EJJ 1500 ini. Kalau saya untuk 1500 tahun ini ya Om. Karena setelah yang tahun kemarin 600 saya latihan terus kan, latihan endurance terus itu saya lupa bulan berapa itu ketika saya sepedaan 150 atau EJJ selesai kemarin. Saya itu bangun itu enggak sesakit tahun kemarin. Oh gitu? Iya, dan enggak ada lecet. Jadi bangun itu normal cuman ketika hari Rabu saya nyoba sepeda lagi masih geliyeng. Oh masih. Saya masih belum megang sepeda lagi. Mungkin besok pagi. Mungkin besok pagi saya akan coba Dunlop. Saya Rabu geliyeng. Besok pagi. Saya terus, belum megang sepeda. Hari Kamis udah mulai. Hari Kamis pegang enggak ya saya? Pokoknya saya lupa antara hari Kamis atau Jumat itu saya pegang itu lagi aman. Terus hari Sabtu hari Minggu saya pegang sepeda sudah normal. Jadi beratnya syukurlah ya. 1500 tahun ini bangun itu badan itu enggak merasakan sakit atau jarum di mana-mana enggak. Terus enggak lecet juga kayak tahun kemarin. Saya berharap besok saya sudah bisa mancal sepedaan normal ya walaupun enggak banter tapi enggak jauh-jauh dulu saya. Untuk warm up dulu gitu ya. Jadi beginilah pengalaman kita berdua ya. Terlepas dari hasilnya bagaimana, tapi saya tetap bangga ya karena ini pengalaman saya pertama dan saya bisa menyelesaikan 1.500 km, 15.000 elevasi ya. Iya. Ya itu, saya sendiri juga kaget kok bisa saya melakukan itu, sungguh di luar ekspektasi saya. Ya, saya awalnya memutuskan untuk mencoba 1.500 itu aja membuat banyak orang kaget, kok enggak 600 dulu, ya kan? Yeah. Tapi saya mikirnya simple. Saya kebetulan ada kesempatan, ya, dan kebetulan juga waktu juga menunjang sehingga saya juga oke lah, kapan lagi kalau enggak sekarang, ya kan? Yeah. Jadi saya ambil peluang itu untuk 1.500. Saya sudah minta izin istri dan saya sudah meninggalkan keluarga saya dengan 1 minggu itu ya juga sebetulnya
berat ya sepanjang jalan. Saya merasa rindu, kepingin cepat-cepat balik rumah. Kalau soalnya ada anak saya yang ya itu istri yang nunggu itu ya itu ya. Tapi ya saya bisa menyelesaikan dengan baik, dengan tidak kekurangan apa-apa sepanjang perjalanannya, juga banyak doa ya kan, sehingga semuanya ya lancar gitu. Terlepas dari apapun ya. Yang hasilnya saya cukup puas lah ya. Ya, sedikit sekali kalau banyak orang yang merasa, aduh saya kurang beruntung aja ya. Ya enggak apa-apa, enggak masalah itu, enggak masalah. Tapi bagi saya itu pengalaman-pengalaman yang sungguh luar biasa. Luar biasa itu pengalamannya. Rutenya seru sekali. Seru sekali, luar biasa. Andai kata misalnya, katakanlah misalnya rutenya dibuat cut off time-nya atau mungkin lah ya dibuat lebih lama, mungkin kita bisa lebih bisa menikmati perjalanan ya. Yeah. Ya. Jadi sebetulnya 1.500 km itu menurut saya sih menurut saya yang sebagai cyclist, adventure cyclist ya, sebaiknya memang enak dijalani dengan agak dinikmati gitu loh ya, daripada bagus. Ya, bagus sekali ya sebetulnya, bagus sekali. Banyak tempat-tempat yang saya kepingin mandek untuk ngonten tapi tidak bisa karena ngejar COT. bukan hanya ngejar COT, tapi pikiran kita ini terlalu tegang untuk itu ya kan. Nah, makanya itu ya, kenapa sih kok cycling dibuat tegang begitu loh ya. Harusnya cycling itu kan dibuat enjoy ya kan. Seperti ya sebetulnya semua perjalanan itu walaupun tingginya seberapa itu kita nikmati ya sebetulnya. Kita nggak komplain ya toh. Kita nggak komplain susah tanjakannya. Iya, kita nggak komplain. Kita memang benar-benar menikmatinya. Cuman ya itu saja sih yang komentar dari saya. Ya saya hanya waktu itu berharap bahwa perjalanan EJJ kemarin tuh harusnya bisa lebih menyenangkan daripada kita racing ya. Tapi ya enggak apa-apa, namanya itu EJJ ya gitu ya. Tapi saya sangat berterima kasih ya kepada tim Main Sepeda dengan Mas Asrul juga yang memberi kesempatan saya untuk bisa menjajal EJJ 2025 langsung 1.500 km ini. Iya. Rutenya seru sekali. Ya. Dan tanjakan lagi, turunan. Kalau saya sih tanjakan itu nggak masalah. Turunannya, semua orang akan pasti berkomentar bahwa turunannya itu jujur yang menyiksa ya. Iya. Itu membuat soalnya kita babak belur. Turunan letter V, letter S, letter U. Saya malah takut turunan yang lurus dan tidak berhenti karena speednya tambah lama tambah kenceng itu saya malah lebih takut itu. Turunan yang enak buat saya itu Bondowoso itu, setelah Bondowoso kota arah-arah itu paling enak itu. Saya dapatnya malam. Saya dapatnya pagi. Senin hitungannya Senin pagi lah. Tapi masih gelap. Dan saya tahu kalau ada mobil dari bawah ke atas lampunya nyorot. Jadi saya lebih berani. Ya? Justru kalau dapatnya nggak gelap, saya nggak tahu kalau di bawah itu ada kendaraan naik apa enggak. Justru kalau gelap, saya bisa tahu di belakang saya sorot lampu nyala, depan ada lampu ke atas. Saya lebih berani. Itu dan aspalnya bagus Bondowoso. Bondowoso top ya. Bondowoso top. Saya sudah punya kenalan baru di Bondowoso yang mempunyai kopi talis. Jadi misalnya ada bicycle tour di situ bisa ngontak dia untuk bermalam di sana. Dia akan menyediakan segala akomodasinya dan makanan dan segalanya. Bondowoso itu Bondowoso. Yang paling mengenang bagi saya itu Bondowoso. Saya juga turunannya enak. Kita setuju. Meskipun ada tanjakan dikit tuh. Bondowoso ya itu. Ya, saya sebenarnya juga terkejut. Saya belum pernah seumur hidup melewati Bondowoso. Ya kali itu. Ya makanya itu bersyukur ini ya EJJ ini banyak cerita. Daripada lewat yang pesisir pantai CLS itu. Mending lewat Bondowoso, lewat gunungnya itu. Enak sekali. Ya, saya tidak merasa enak dan
bermalam di Bondowoso yang elevasinya 1.200-an tuh enak loh, dingin. Iya, dinginnya pun nggak dingin banget. Bener, nggak dingin banget, tapi dinginnya itu kayak cocok pas gitu loh. Pas buat yang saya sendiri yang nggak kuat dingin, itu pas banget. Bener. Itu makanya harus saya disuruh lagi, lewat situ paling enak. Iya benar, itu juga dalam pikiran saya nanti suatu saat akan berkunjung ke Bondowoso. Iya, paling enak pokoknya Bondowoso itu. Iya. Oke, ya ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup, ini menarik sekali. Mungkin buat teman-teman yang ragu sama sepedanya, yang gimana, nggak usah takut, sepeda Anda pasti bisa. 9 speed Sora loh, ya. Itu. Makanya ini saya juga tertarik untuk mengundang dia itu karena saya tahu dia pasti banyak cerita. Ya, mungkin Anda melihat dia sepintas nggak rupo gitu loh Bayu. Tapi sebetulnya dia ini cyclist hebat dan saya sangat salut dengan Bayu ini dengan segala karakter dan cara dia menjalani problem solving sepanjang 1.500 km. Saya sangat mengaguminya. Oke, Bayu, terima kasih ya. Terima kasih bisa datang untuk podcast kali ini yang sangat menarik dan saya berharap juga cerita kita berdua ini bisa sedikit banyak menjadi aspirasi inspirasi atau apa untuk Anda mengikuti ajang-ajang ultra cycling ya. Sebetulnya ultra cycling itu pun bukan sesuatu yang susah, ya kan? Enggak. Ya, jalani aja ya. Anda punya keberanian, kemampuan, kemauan bisa Anda lakukan. Ya. Oke. Sampai ketemu di episode kita selanjutnya. Terima kasih. Jempol. Oke. Terima kasih Bayu.